Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu diberikan kesehatan. Pada kali ini, pada kesempatan ini, saya Muhammad Ramadan dari kelas TP5C NRP 0822040173 akan menjelaskan terkait presentasi pada analisa tegangan bejana tekan yang dimana presentasi ini ditugaskan oleh Bapak Burnadi Mubala di mana beliau mengampu pada mata kuliah metode elemen hingga. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan presentasi terkait analisa tegangan perancangan bejana tekan. Saya jelaskan perlahan dari deskripsi kasus terlebih dahulu. Nah, bejana tekan yang saya akan pakai itu ialah bejana tekan bertipe air tank. Yang dimana air tank ini sangat penting ya dalam industri, yang dimana digunakan sebagai komponen utama untuk menyimpan dan mengelola udara bertekanan yang dihasilkan oleh kompresor. Udara bertekanan ini menjadi sumber energi yang digunakan untuk mengoperasikan berbagai alat dan mesin pneumatik seperti aktuator, katup, berudara, dan alat lainnya. Selain itu, tangki udara berfungsi untuk menstabilkan tekanan udara dalam sistem, memastikan suplai udara yang konsisten dan mengurangi fluktuasi yang dapat mengganggu operasi mesin. Tangki udara atau air tank ini juga membantu mengurangi beban kerja kompresor dengan menyimpan udara cadangan, sehingga kompresor tidak perlu terus-menerus bekerja. Hal ini meningkatkan efisiensi energi dan memperpanjang umur operasional kompresor. Di sisi lain, air tank ini juga dilengkapi dengan saluran pembuangan untuk mengeluarkan kondensor air yang berbentuk akibat proses kompresi, sehingga mencegah kerusakan pada peralatan yang menggunakan udara. Seperti teman-teman yang lihat, mungkin teman-teman agak agak asing ya namanya air tank. Air tank itu apa sih? Kalau teman-teman tahu, ya, di mana di kehidupan sehari-hari, teman-teman pasti mengetahui yang namanya tukang tambal ban. Tukang tambal ban itu ada namanya pompa ya kan, pompa yang dimana ada tabung pompa. Nah itu bejana tekan yang bertipe air tank itu digunakan untuk menyimpan udara yang dihasilkan oleh kompresor. Kompresornya itu apa? Kompresornya itu pompa listrik yang tadi yang dicolok terus biasanya langsung ditancapin ke ban. Nah, kompresor tadi bekerja untuk menyedot udara terus disimpan dalam air tank. Nah, di mana ketika listrik tidak ada, air tank itu dapat digunakan untuk mengisi udara ban tanpa menggunakan listrik. Nah, di sini saya merancang bejana tekanan bertipe air tank yang dimana tipe headnya itu spherical, tipe shellnya itu cylindrical, silinder, dan tipe supportnya itu skirt support yang dimana supportnya itu bertipe skirt. Next, nah di sini ada desain basis. Tipe air tank saya itu saya ambil desainnya dari internet, yang dimana dari katalog-katalog air tank yang ada. Nah, yang saya gunakan pada perencanaan kali ini itu yaitu bertipe Horizon Air Tank 400 galon, dimana kalau kalian mencari katalog di internet itu bernama 36 HM 400W, dengan dimana deskripsi dari dimensi bejana tekannya itu saya sebutkan satu persatu, yaitu tebal sel 0,165 inch, tebal head juga sama 0,165 inch, diameter sel itu 192 inch, diameter head 182 inch, dengan jenis head itu semi ellipsoidal 2:1, dengan radius major dan radius minor itu 0,381 inch dan 0,1905 inch, di mana radius major dan radius minor ini saya perhitungkan di dalam Excel, yang dimana desain basis data yang saya gunakan ini
dari diameter dan lain-lain itu untuk merancang radius minor dan radius major. Dengan tipe supportnya yaitu skirt yang tadi, dengan dimensi supportnya itu 4,5 inch, dengan MAWP itu 165 PSI, dengan temperatur desain itu di minus 20 Fahrenheit. Pada material bejana tekan kali ini saya menggunakan tipe sama pada shell dan head, yaitu ISA 455, yang dimana SA 455 ini saya gunakan dalam standar BPVAC yang bisa kalian lihat sendiri, dengan massa jenis 7.850 kg meter kubik, dengan modulus elastis di 250 GPa, dengan rasio Poisson itu di 0,3, dengan yield stress itu di 2600 megapascal, dengan thermal expansion coefficient itu di 11. Selanjutnya ini desain CAD, yang dimana desain CAD ini yang sudah saya jelaskan seperti tadi, desain ini itu saya ambil dari internet. Dengan desain CAD ini saya bisa merancang analisa dari bejana tekannya, analisa stresnya, dimana desain CAD ini sangatlah penting karena desain CAD ini mengandung dimensi dan seluruh ukuran dari air tanknya, mulai dari skirt, dari supportnya. Di sini supportnya 4,5 inch. Selanjutnya di diameter head, di diameter shell, terus sampai diameter keseluruhan air tanknya. Di sini juga ada MTO, atau ini itu bisa dikatakan deskripsi dari air tanknya, yang sangat berguna untuk mengetahui tipe shell, tipe head, dan MAWP serta kerja temperaturnya, temperatur desainnya. Selanjutnya ini adalah gambar sel, yang dimana gambar sel ini saya gambar di aplikasi Salome, yang dimana dengan sel ini saya bisa mengetahui banyak faktor seperti length, ya seperti length, terus seperti eh, seperti ini di DX, DY, dan DZ. Ini length itu saya ukur dari atas atas head sampai bawah head, ya. Saya gambar sel ini menggunakan Salome, yang dimana saya ambil dari dimensi dari desain CAD tersebut. Selanjutnya itu meshing. Nah, meshing ini tuh masih salam satu aplikasi di dalam Salome, ya, dimana meshing itu untuk apa sih? Meshing ini itu digunakan untuk membagi geometri model menjadi elemen-elemen kecil yang lebih sederhana, yang dikenal sebagai mesh. Nah, proses ini sangat penting dalam simulasi numerik, atau seperti analisa dalam dalam eh, dalam dinamika fluida atau analisa elemen. Dengan adanya mesh ini, itu kita dapat mengetahui perhitungan matematis pada setiap elemen mesh secara terpisah, dan kemudian menggabungkannya untuk memberikan hasil keseluruhan. Nah, pada meshing bejana tekan yang saya rancang itu menggunakan total nodes yaitu di 17.062, dengan edge di 1.254, dan phase-nya itu di totalnya 34.120. Selanjutnya ini pada boundary condition atau kondisi batas, yang dimana beban yang saya pakai itu ada 3, yaitu uniform pressure, hydrostatic pressure, dan gravity pressure. Yang dimana uniform pressure ini punya saya itu di 1137,634 Pascal, dan hydrostatic pressure-nya itu di 7,47522 Pascal, dan gravity pressure-nya itu di 9,81 milisecond kuadrat. Nah, tumpuan yang digunakan adalah tipe fix, yang dimana di bagian bawah air tank tersebut itu menggunakan skirt atau support tadi. Nah, selanjutnya itu akan saya paparkan untuk hasil simulasi sel elemen, yang dimana hasil simulasi ini saya menggunakan aplikasi software Prepomax untuk mengetahui gaya reaksi tumpuan, displacement, dan tegangan maksimum. Yang dimana gaya reaksi tumpuan terlebih dahulu, ini adalah gambar dari Prepomax yang udah saya run pada aplikasi Prepomax, yang dimana
pada titik warna merah ya, titik warna merah itu yang ini, itu ditunjukkan sebagai nilai gaya reaksi terbesar pada support point, yang dimana dengan bernilai 178 Newton. Selanjutnya ini di displacement. Nah, displacement ini itu didapatkan visualisasi seperti gambar yang tertera pada layar, di mana pressure vessel itu mengalami displacement yang berbeda-beda pada titik tertentu. Displacement yang terekam antara lain itu ada di top head, joint area head dan cell, serta middle vessel, joint area bottom head and cell, dan support area atau bottom cell. Nah, di mana top headnya itu di 2949 kali 10 pangkat min 8, yang dimana ini kita kalau bisa lihat di gambarnya ini ada di warna ini ya, antara biru dengan biru yang lebih muda. Di sini top headnya di antara di area ini, serta join area head and cell-nya itu di 7372, yang dimana antara ini serta ini ya kita bisa lihat di antara ini. Serta sel-nya itu di 1327, di mana sel ini merupakan area displacement paling besar pada displacement-nya, yaitu pada yang warna merah ini kita lihat dengan angkanya di 1327 kali 10 pangkat min 7, serta angka-angka pada middle vessel, joint area bottom, dan support area bisa dilihat dari layar ini. Kalau ingin mengetahui angka-angka dari middle vessel, joint area bottom, dan lain-lain, itu bisa kita lihat dari warnanya serta bentuk dari ininya, dari bejana tekan air bejana air tekanannya. Selanjutnya itu pada tegangan maksimum. Nah, tegangan maksimum ini itu terjadi pada bejana tekan akan terjadi karena secara merata pada bagian bawah bejana tekan ya, pada bagian bawah bejana tekan. Terjadi tegangan ini juga akan berubah dari bentuk bejana tekan. Pada bagian luar titik tumpuan akan memiliki tegangan paling besar. Nah, nilai terbesar pada di not 14176 ini dengan nilai tegangan maksimum itu di 1785 kali 106 Pascal. Nah, nilai ini terjadi pada permukaan dalam bejana tekan yang tekanan kerjanya operasi dari bejana tekan tersebut. Nah, kesimpulannya itu apa dari hasil analisa tadi yang saya sudah buat, yaitu dari hasil analisa pada bejana tekan dari manufaktur Hansen Tank dengan tag code itu di 36 HM400W dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu nilai perpindahan atau displacement terbesar itu adalah di 1327 kali 10 pangkat min 7 meter, merupakan nilai yang masih dalam batas dan masuk dalam kategori aman. Perpindahan pada pengasan antara sel dengan head bawah dan perpindahan yang diizinkan. Nah, nilai tegangan atau stres yang terjadi pada vessel sebesar di 1705 kali 106 Pascal. Untuk bejana tekan mempunyai allowable stress sebesar 2,2 kali 109 Pascal. Nah, jadi bejana tekan dalam kategori sangat aman ya, karena tegangan yang dihasilkan itu masih di bawah allowable stress. Cukup sekian dari presentasi hasil analisa tegangan bejana tekan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.